Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferisa Fizalita, guru fisika di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan NIM 220650303045, Pendidikan Fisika Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan membuat video praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Wah, siapkan dulu. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Bisalam. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Fares dan Rofi, Bu. Fares dan Rofi. Fares kenapa? Fares izin sakit, Bu. Rofi Izin. keluarganya ada yang meninggal. Oke, 2 orang ya. Oke, anak ibu 12 MIPA 8, apa kabar? Baik, Bu. Baik, udah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap. Kelas kita udah rapi? Rapi, Udah bersih? Udah bersih, nggak ada sampah di tempatmu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke ya, berarti udah siap untuk belajar. Belajar apa kita hari ini? Fisika, Bu. Fisika. Kirain lupa ya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu deh. Minggu lalu kan kita belajar fisika juga nggak ya? Iya, Bu. Oh iya. Apa yang kita pelajari? Medan magnet, Bu. Medan magnet. Oke, ada yang masih ingat? Apa sih medan magnet itu? Tapi Bu, Pap, medan magnet itu adalah ruang di sekitar benda-benda yang menimbulkan gaya magnet. bener nggak? Bener? Benar. Pos untuk apa? Terus bagaimana sih medan magnet itu dihasilkan? Prof. Itu dengan cara induksi magnet, Bu. Induksi. Dengan mengalirkan arus listrik pada sebuah konduktor. Pada sebuah konduktor, betul nak? Betul. Tepuk tangan juga untuk Rofi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang medan magnetnya. Tapi sebelumnya Ibu mau kasih lihat sesuatu dulu. Ibu punya video nih. Kita tonton sama-sama ya. Alarm bunyi sampai 10 alarm bunyi, nggak tahu ada kecocok tanya kotlek. Tadi videonya nunjukin apa? Dan alarm kebakaran. Bel sama alarm kebakaran. Ada yang punya pendapat tentang video yang barusan Ibu putar? Kenapa, Bu? Hubungan bel sama alarm tadi sama materi kita medan magnet. Iya, apa sih hubungan antara bel dan alarm yang Ibu putar dengan materi yang mau kita pelajari? Nah, bel, alarm itu adalah beberapa contoh penerapan penerapan induksi magnetik dalam kehidupan kita. Nah, kenapa bisa? Oleh sebab itu, maka kita harus mempelajari dulu tentang induksi magnetik. Ibu ingatkan kembali, ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai setelah satu bab materi kita ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tujuannya seperti ini. Melalui model pembelajaran PBL, berarti langsung nanti anak ibu menemukan masalah,
anak ibu bisa menjelaskan konsep medan magnet dan menganalisis konsep medan magnet ini di sekitar kawat lurus berarus. Kemudian nanti kita akan melakukan percobaan. Jadi ada materi yang akan kita bahas, kemudian kita akan mencoba melakukan percobaan terkait materi tersebut. Nah, dalam pembelajaran nanti seperti biasa, ibu akan melakukan penilaian. Ya, 3 ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Kalau untuk nilai sikap dari mana ya, sama ibu perhatikan sikap anak ibu selama proses pembelajaran. Nanti mana yang lebih masuk catatan plus, mana yang nakal-nakal tidak sesuai aturan berarti nanti masuk catatan nilai negatif. Kemudian pengetahuan nanti di akhir kita akan tes, ada soal ibu kasih terkait materi kita. Kemudian untuk keterampilannya ada unjuk kerja kalian praktikum. Kemudian seperti biasa siapa yang mau mempresentasikan hasil, dan tentunya LKPD nanti yang sudah kalian kerjakan. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak? Oke, ibu langsung mulai ke pembelajaran kita. Lagi ibu kasih tonton video. Oke, anak ibu silakan perhatikan. Ini adalah percobaan yang dilakukan konsep. Nah, ini adalah kompas, kemudian ini lampu. Coba kita, ketika saklar akan ditutup, perhatikan lampu dan jarum kompas. Ya, saya tutup. Oke, ternyata lampu menyala jika ditutup. Kemudian pada kompas juga menyimpang. Ibu udah putarin video. Nah, sekarang ibu mau kamu menyampaikan tanggapan terkait video yang sudah ibu putar dalam bentuk pertanyaan. Lalu, Tarik. mengapa ketika rangkaian terhubung sumber tegangan jam jarum kompas itu menyimpang, Bu? Mengapa ketika rangkaian terhubung jarum kompasnya menyimpang? Ada lagi? Dit. Apakah besaran listrik dapat mempengaruhi jarak penyimpangan jarum kompas? Oke, apakah besarnya arus bisa mempengaruhi jauhnya ya, jarak penyimpangannya? Seperti ibu katakan, kita tadi akan melakukan praktikum. Praktikumnya apa? Praktikumnya adalah ya ini, membuktikan percobaan Oersted-nya. Kita mau lihat hubungan antara arus dan medan magnetnya. Kalau kerja berarti harus ada kelompok. Nama yang ada di atas berarti jadi ketua kelompok. Oke, lihat namanya baik-baik. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan seterusnya. Dah, tahu nama teman-temannya? Let's go. Silakan bentuk kelompoknya. Kita bereksperimen. Kelompoknya udah terbentuk? Sudah. Tugas kita dalam kelompok nanti melakukan percobaan Oersted untuk menjawab pertanyaan yang sudah anak ibu lontarkan. Kita cari tahu bersama jawabannya apa sih. Oke, Pak Ketua, Bu Ketuanya silakan ke depan, ambil alat bahan dan LKPD. Ambil satu-satu setiap kelompok, berarti
dapat 1 wadah. Oke. Terus 2 baterai sembako, pembagian sembako. Ini nggak bisa dimakan sembakonya. Terus iya, makasih dia. Pokoknya satu-satu. Kasih Bu. Akan kembali ke kelompoknya. Semua ada di kelompoknya. Lihat LPD-nya. Oke, target kita apa? Mau menerapkan langkah-langkah KPS, keterampilan proses sains dalam melakukan percobaan. Nah, percobaan apa? Tentunya menentukan pengaruh kuat arus listrik terhadap medan magnet pada kawat lurus. Terus, karena itu silakan cek alat dan bahannya. Di halaman ketiga, udah sama belum dengan alat dan bahan yang ada di kalian? Udah oke nggak? Jangan sampai ada yang kurang alatnya, jangan sampai ada yang salah. Kemudian lakukan percobaannya. Lihat di prosedur percobaan. Jadi kegiatan kita ada 2. Pertama kita ukur dulu kuat arus yang dihasilkan dengan 1 baterai dan 2 baterai. Catat nanti hasilnya di tabel A. Kemudian baru lakukan kegiatan kedua sesuai langkah-langkah yang ada. Catat nanti hasilnya di tabel yang B dan C. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, let's go bereksperimen. Ke ini yang 200 nah ya itu yang 1 per saat. Nah ini dia masuk ya. Ini sudah 2 baterai kan? Satu kasih lagi.
menghubungkan kawat A kawat lurus dengan 1 buah baterai. Jangan banyaknya. Yang sudah prakteknya langsung lanjutkan LKPD, lengkapi LKPD-nya. Nah, dia balikin. Sama nggak? Beda. Oke. Oke, 5 menit lagi. Udah? Itu sudah semuanya? Yang dua berarti tidak? Sudah. Tapi berapa tadi kepanasan? Ibu minta satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok lain silakan nanti menanggapi jika memang hasil kalian berbeda dari temennya. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok Pedro. Kita kasih applause dulu nah untuk kelompok. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari kelompok 2 dari Global 48 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Elsa Ani. Saya Pedro Nogam Bolon. Saya Muhammad Ahmad Pak Reza. Saya Junaidi Mekalaki. Saya Pak Tadu Dalila. Saya Rinsa. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan percobaan kami mengenai medan magnet. Adapun kami mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh kuat arus listrik terhadap besar dan arah medan magnet pada kawat lurus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pedro. Baiklah, setelah Elsa membacakan rumusan masalah, maka kita pun mendapatkan hipotesis untuk percobaan ini, yaitu kawat lurus yang berarus listrik akan menyebabkan medan magnet atau yang nama lainnya induksi magnet. Kami dapatkan hipotesis bahwa semakin besar kuat arus, maka semakin besar pula kuat medan magnet. Arah arus yang berubah akan menyebabkan perubahan arah medan magnet. Selanjutnya yang B. Berdasarkan hasil percobaan pada tabel B dan C, bagaimana pengaruh rangkaian kawat lurus berarus listrik terhadap selet di dalam wadah berisi air. Rangkaian baterai dan kawat lurus ketika didekatkan ke selet akan menyebabkan selet menyimpang, dan ketika dijauhkan selet akan kembali ke posisi semula. Kesimpulan yang kami dapatkan dari percobaan ini, semakin besar kuat arus akan semakin besar medan magnetnya. Kuat medan magnet sebanding dengan kuat arus listrik sesuai dengan persamaan kuat medan magnet di sekitar kawat arus berarus. Arah arus akan menentukan arah medan magnet. Maka dengan demikian hipotesis diterima. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan sekalian? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin bertanya. Berdasarkan penjelasan yang kalian berikan bahwa kuat medan magnet itu sebanding dengan kuat arus listrik. Pertanyaannya, apakah mungkin dapat terjadi perbedaan kuat medan magnet dan kuat arus listrik? Terima kasih. Sebenarnya kalau medan listriknya kecil, maka medan magnetnya kecil.
Sedangkan jika medan magnetnya diperbesar, medan listriknya diperbesar ditambah, misalkan dari 1,5 volt jadi 3 volt, maka otomatis medan magnet itu semakin besar. Ada pertanyaan lagi ya teman-teman sekalian? Oke, silakan anak ibu menanggapi. Kelompok Adit gimana? Samakah atau ada perbedaan? Secara visual semuanya sama. Sudah sama. Sam? Oke. Oke, silakan kelompok ditutup. Demikian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas antusiasnya dari teman-teman dan ibu. Kami tutup dengan jika ada salah perkataan kami minta maaf dan kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan alatnya, LKPD-nya dikumpulkan lagi ke depan. Anak ibu kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Telah? Dah, masih semangat? Masih. Walaupun capek tetap harus semangat ya. Kita games dulu lah. Mau main game sama ibu? Oke, ibu namain gamesnya semut gajah ya. Nasiwa semut. Benar enggak? Lama. Nasiwa korban kedua. Satu korban lagi ya. Tangan untuk kita. Oke, anak ibu udah kembali semangat. Fokusnya tetap terjaga ya, walaupun sudah ada korban yang kurang fokus kayaknya ya. Oke, ibu sedikit menambahkan informasi dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi Orsted tadi melakukan percobaan di mana hasil kesimpulannya, jika sebuah magnet didekatkan pada suatu penghantar yang dialiri oleh arus listrik, maka magnet tersebut akan menyimpang atau terjadinya penyimpangan. Hal ini dikarenakan adanya medan magnet. Nah, kita lihat video percobaan Orsted-nya secara lengkap. Ketika kawat dialiri oleh arus, kita bisa lihat yang coklat itu anggap saja sebagai kawatnya. Kemudian yang bulat-bulat mengalir itu berarti adalah arus yang mengalir. Ketika kawat itu dialiri oleh arus listrik, maka kompasnya, lihat jarum di kompas, itu akan mengalami penyimpangan. Lihat di gambar. Arusnya ke arah depan, kawatnya nyimpang ke arah kiri. Nah, itu sama seperti kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari. Ibu jari menunjukkan arah arus, kemudian keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Kalau arusnya ngalirnya ke depan, ini ya, ini menuju kalian kan arah arusnya, maka keempat jari kita akan memutar ke kiri. Arah arus, medan magnet. Oke, sebaliknya, kalau dibalik, arusnya menjauhi kalian, berarti jempolnya menjauh. Sementara keempat jari lainnya akan bermutar ke arah sebaliknya atau ke arah kanan. Nah, ini sama seperti yang kita lakukan tadi, yang kalian lakukan di dalam percobaan tadi. Ketika kutub positifnya kalian tempatkan di sebelah kanan, maka nanti arus akan siletnya akan bergerak ke arah kiri. Ketika kutub positifnya kalian balik, maka nanti silet akan bergerak ke arah yang berlawanan. Semakin besar arus, maka akan semakin besar pula medan magnet. Semakin kecil arus, maka akan semakin kecil pula medan magnet. Terbukti nggak dari percobaan kita tadi? Arusnya mana yang lebih besar? Arus yang 2 baterai. Arus yang 2 baterai. Akibatnya apa? Kalau 2 baterai tadi didekatkan pada silet.
Siletnya menyimpang lebih jauh atau lebih dekat dari yang satu baterai? Lebih jauh. Lebih jauh. Kenapa lebih jauh? Medan magnetnya yang juga lebih besar. Ada yang mau Ibu tanyakan? Tidak? Tidak? Tidak ada. Kalau begitu bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa. Oke, ada PR kita yang belum selesai. Nah, 5 pertanyaan tadi. Kita jawab bersama. Pertanyaan pertama. Mengapa ketika rangkaian terhubung, jarum kompas menyimpang? Kenapa? Jo. Karena adanya medan magnet akibat induksi magnet atau konduktor yang dialiri arus. Oke, tepuk tangan untuk Jo. Pertanyaan kedua. Apakah jarum kompas bisa menyimpang lebih jauh? Sorry. Bisa jika arus lebih besar. Benar nggak? Kenapa? Semakin besar arus, semakin besar medan magnet. Tepuk tangan juga untuk Tori. Karena Ibu udah pintar semua ya. Udah jadi orsted zaman sekarang, zaman now. Materi Ibu sudah dipahami dengan baik. Oke, kita simpulkan bersama. Kesimpulan pertama. Semakin besar kuat arus, maka akan semakin besar medan magnet. Kuat arus yang menyebabkan medan magnet kita sebut dengan induksi magnetik. Arah arus akan menentukan arah medan magnet. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita evaluasi ya, nah Ibu kirim dulu linknya di grup. Oke, udah Ibu kirim. Silahkan dibuka. 5 soal. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Karena Ibu lihat waktunya udah habis. Kemudian jawabannya seperti biasa, tulis di buku latihan kalian. Kemudian scan filenya, kirim lagi ke classroom kita ya. Nanti Ibu koreksi. Ibu tunggu sampai kapan? 1 minggu. Kenaan ya 1 minggu ya. Ibu tunggu sampai pukul 10.00 1 hari ya. Ibu sampai di penghujung kelas hari ini. Tentunya kita masih ketemu ya kan. Untuk hari ini kelompok terbaiknya Ibu berikan ke kelompok Adit. Bukan berarti anak Ibu yang lainnya tidak baik, sudah baik. Kenapa kelompok Adit? Karena tadi kelompok Adit menurut Ibu kerjanya yang paling cepat. Itu aja alasannya. Sebelum Ibu tutup, tadi ada yang kita hukum ya kan? Karena gagal dalam games. Oke, 3 orang itu silakan kasih tahu Ibu pendapatnya. Ibu mau tanyanya sederhana aja. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau duluan? Naswa, Elsa, atau Yara? Naswa. Gimana pelajaran kita hari ini, Naswa? Seru, seru. Hanya 1 kata? Iya, seru. Terus itu dapat mengerti apa itu medan magnet. Oke. Pertanyaan keduanya, apa sih kesulitan belajar hari ini? Iara atau Elsa? Siapa nih suruh jawab ya? Iara. Silakan Iara. Oh gitu. Kesusahannya adalah mengatur supaya siletnya tenang dulu, terapung. Oke, tepuk tangan buat Iara. Menurut anak Ibu semua, pelajaran kita hari ini wakilkan dengan 1 kata? Seru. Ulangi. Pembelajaran kita hari ini wakili dengan 1 kata? Amazing. Kau berubah-ubah. Amazing apa seru? Berarti 2 kata ya, amazing sama seru. Oke, Ibu harap pembelajaran yang amazing dan seru ini akan berlanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Minggu depan berarti kita lanjutkan ya. Hari ini kita belajarnya dengan kawat lurus, berarti minggu depan kita lanjutkan dengan kawat melingkar. Ibu akan share materinya di Google Classroom. Anak Ibu silahkan cek nanti, dipelajari, dan di situ ada sedikit yang harus anak Ibu lakukan untuk persiapan minggu depan.
Jadi minggu depan masuk udah oke. Oke, Bu. Oke? Itu mungkin pembelajaran kita hari ini. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan. Silakan Pak Ketua, siapkan kelasnya. Semua siap? Iya. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam, sampai ketemu lagi.